Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak sekali nikmat pada kita, sehingga kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat, dan jika kamu kufur maka siksa Allah amat pedih. Yang kedua ialah salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan membahas bagaimana Pancasila dalam pandangan Islam. Oke. Kita awali dari pengertian Pancasila terlebih dahulu. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Jadi kalau digabungkan adalah 5 dasar. Sedangkan menurut saya mengambil pendapat dari Notonegoro, Pancasila adalah sebuah sistem filsafat yang memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan dasar aksiologis tersendiri yang membedakan dengan filsafat yang lain. Lalu bagaimana secara singkatnya Pancasila? Pancasila itu terbentuk dulu pas pemerintahan Jepang memberikan janji pada Indonesia agar rakyat Indonesia itu membantu Jepang dengan imbalan sebuah kemerdekaan. Maka dibentuklah sebuah BPUPKI, yaitu sebuah badan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam BPUPKI itu melakukan beberapa kegiatan seperti sidang-sidang, yaitu sidang yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Dalam sidang tersebut ada 3 tokoh yang mengemukakan beberapa dasar negara, yaitu ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Dan terciptalah Pancasila pada tanggal 1 Juni. Dan selanjutnya Pancasila. Sebelum saya menjelaskan bagaimana perspektif Pancasila dalam Islam, saya akan membacakan Pancasila. Pancasila: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sila pertama ini dilambangkan dengan bintang emas. Itu mengartikan bahwa sebagai cahaya kerohanian pada setiap manusia. Dan di belakang bintang emas itu terdapat sebuah bentuk seperti perisai berwarna hitam. Itu melambangkan warna alam atau warna asli, yang mengartikan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu. Jadi segala yang ada di bumi dan isinya itu adalah ciptaan dari Tuhan. Pada sila pertama ini terkait erat dengan firman Allah, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dalam tafsir Al-Misbah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, mulai ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang sama dengannya, Tuhan satu-satunya untuk disembah. Jadi dalam sila pertama ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari, seperti beribadah sesuai dengan kepercayaan kita,
menghargai orang lain yang berbeda agama, dan saling tolong menolong meskipun kita itu berbeda agama dengan orang lain. Yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini dilambangkan dengan rantai. Pada setiap rantai itu tersusun atas sebuah gelang-gelang kecil. Itu menandakan hubungan manusia satu sama yang lain itu saling tolong menolong. Dalam sila kedua ini berkaitan dengan firman Allah, yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kita itu disuruh jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, bukan karena manusia, dan jadilah seorang saksi yang adil, yaitu saksi yang menegakkan keadilan, bukan kezaliman. Dan juga ketika kita menjadi saksi, janganlah apabila kita membenci suatu kaum, jangan mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Jadi pada sila kedua ini kita bisa mengamalkan seperti tidak membedakan orang, saling tolong menolong, dan tentu saja selalu bersikap adil. Yang selanjutnya adalah Persatuan Indonesia. Pada Persatuan Indonesia ini dilambangkan dengan pohon beringin. Pada pohon beringin ini terdapat akar. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah. Ini menggambarkan Persatuan Indonesia. Dan pada pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar kemana-mana. Itu mengartikan bahwa Persatuan Indonesia ini bersatu melalui berbagai budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Pada sila yang ketiga ini berkaitan dengan Quran surat Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa menurut Al-Haris Al-Akbar dari sahabat Ali secara marfu mengenai tali agama Allah ini ialah Al-Quran. Yang selanjutnya adalah silang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kenapa banteng? Karena banteng merupakan hewan sosial yang mana suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang yang berdiskusi, berkumpul untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam sila keempat ini berkaitan erat dalam firman Allah Quran surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya, yakni mereka mengikuti Rasul Allah dan taat pada perintahnya serta menjauhi larang-larangannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa wa amruhum syura bainahum, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Ini artinya adalah mereka tidak pernah memutuskan suatu urusan, melainkan terlebih dahulu itu mengadakan suatu musyawarah. Jadi setiap ada masalah kita selesaikan dengan musyawarah. Itu akan lebih baiknya dalam menyelesaikan musyawarah, menyelesaikan suatu masalah. Yang selanjutnya adalah yang selanjutnya ialah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Sebagaimana yang kita ketahui, padi dan kapas merupakan sebuah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini berkaitan erat dengan firman Allah, yaitu Quran surat
An-Nahl ayat 90, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berlaku adil, yakni pertengahan, adil, tidak berat sebelah, jadi di pertengahan. Dan Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah dijelaskan tadi bahwa bagaimana Pancasila itu sangat berkaitan erat dengan agama Islam. Jadi insya Allah tidak ada yang namanya istilahnya menentang dari ajaran Islam. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.